Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apakah semuanya dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, untuk memulai kegiatan kita pada siang hari ini, Ibu minta kepada salah satu kalian untuk membaca doa terlebih dahulu. Ya. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Mabrur. Kalian udah tahu nggak kita akan melakukan apa? Belum. Kita akan melakukan layanan bimbingan kelompok. Di sini, bimbingan kelompok itu adalah kegiatan dengan memanfaatkan dinamika kelompok yang terdiri dari beberapa orang. Nah, artinya dinamika kelompok itu seperti apa, Bu? Nanti Ibu harap kalian bisa misalnya berdiskusi dengan aktif, menyampaikan gagasan, menyampaikan ide kalian. Tetapi terlebih dahulu, Ibu ingin sampaikan kepada kalian, dan Ibu ingin mengucapkan terima kasih telah sukarela datang di ruangan ini untuk menyempatkan mengikuti kegiatan layanan bimbingan kelompok ini. Dan Ibu harap kalian nanti bisa menyurahkan apapun ide, pendapat, gagasan, mau memberikan saran kepada teman. Nanti jangan takut, tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar, asal kalian berani mencoba. Bisa? Bisa. Nah, selanjutnya di sini kalian udah pada kenal belum? Sudah, tapi sama Ibu belum ya? Iya. Ya, untuk lebih mengakrabkan lagi di dalam kegiatan nanti, supaya tidak canggung, supaya kalian tidak boring, bisa saling misalnya akrab, lebih terbuka. Ibu ada namanya itu permainan rangkai nama. Tapi Ibu minta terlebih dahulu kalian memperkenalkan diri masing satu persatu terlebih dahulu. Dari Ibu dulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Pita Hel Santri. Di sini Ibu alamat di unit belakang. Selanjutnya dari kanan Ibu. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Mabriansa dari kelas 9A. Mabrul, kelas 9A. Selanjutnya siapa yang di sampingnya? Nama saya Rehan Adiansa dari kelas 9A. Rehan. Nama saya Bulan dari kelas 9A. Bulan dari kelas 9A. Selanjutnya Kenalkan, nama saya Freza di Octavia dari kelas 9A. siapa panggilannya? Freza. Freza dari 9A. Selanjutnya Perkenalkan, nama saya Amanda Julia Saputri dari kelas 9A. panggilannya Amanda. Amanda. Perkenalkan, nama saya Ramadan Irham, biasa dipanggil Ramadan. Saya dari kelas 9A. Nah, Ramadan dari 9A juga. Nah, tadi anak-anak sudah memperkenalkan diri satu persatu. Nah, sekarang gimana Bu cara permainan rangkai namanya? Misal nih Ibu sebutkan nama Ibu Pita Hel Santri. Dilanjutkan Mabrur. Ibu Pita Hel Santri, terus Mabrur, apa namanya tadi? Mabrur, nama saya Mabrur Ransa. Terus dilanjutkan lagi. Ibu Pita Hel Santri, Mabrur Ransa, terus perkenalkan namanya siapa. Begitu selanjutnya. Bisa paham? Bisa kita mulai? Bisa. Baiklah, perkenalkan nama Ibu Pita Hel Santri. Perkenalkan nama saya Ibu Pita Santri, Enggak. Mabriansa. Langsung aja ya, Ibu Pita Hel Santri. Mabriansa. Perkenalkan nama saya. Nah ya, terus Mabriansa. Kenalkan, nama saya Bulan. Ibu Fitra Hel Santri. Hansanti, Mabriansa, Rehan, Bulan. Perkenalkan, nama saya Freza. Bu Pita aja kalau. Ibu Pita, Mabriansa, Rehan, Bulan, Freza. Perkenalkan, nama saya Amanda. Ya. Ibu Pita, Mabrur, Rehan, Siapa itu? Bulan, Freza, Amanda. Perkenalkan, nama saya Ramadan. Ya. Jadi Ibu dulu ya. Ibu Vita, Mabrur, Ardiansa. Ini tadi saya Bulan, Faiza, Amanda, sama Ramadan. Jadi kan kita sudah memperkenalkan diri satu persatu. Tadi sudah main rangkai nama. Ibu harap dengan adanya kegiatan rangkai nama ini kalian bisa nanti lebih aktif lagi. Tidak ada canggung-canggung lagi.
berbicara sesuai dengan apa yang kalian pikirkan atau ide gagasan yang ada di kepala kalian. Siap? Siap. Apakah Anda sudah siap lanjut pada tahap selanjutnya? Sudah. Siap. Kita tes fokus dulu ya untuk memasuki materi. Di sini kalau Ibu bilang 1, 2, 3, 1, 2, door, 3, 4, door. Jadi kelipatan 3 itu pakai door, oke? Diganti door. Bisa? Bisa kita mulai? Mulai ya. Ibu, terima bro. 1. Door. Kan 6, Bu. 7. Oh, 7. Ayo fokus bro, ulang lagi ya. Ayo. 1, 2, 3. 1. 5, 7. 10, 11. Tepuk tangan dulu. Nampaknya nih anak-anak udah fokus ya, udah siap nih menerima materi. Baiklah, pada kali ini materi yang paling sering terjadi di kelas dengan asesmen yang Ibu lakukan kemarin itu adalah interaksi sosial. Nah, anak-anak pernah nggak dengar apa sih itu interaksi sosial? Bagaimana sih interaksi sosial? Bentuk interaksi sosial itu seperti apa? Ada nggak pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang kalian rasakan? Udah. Ada. Nah, sini sebelum Ibu jelaskan nih, Ibu mau dengar apa sih pemahaman kalian tentang interaksi sosial? Siapa yang berani? Ayo, teman. Berkomunikasi atau berbicara pada orang lain untuk menambah teman atau biar Ya, benar sekali kata siapa nak? Preza tadi. Berkomunikasi dengan orang lain, untuk menambah teman, untuk menambah relasi. Ada lagi yang ya, menurut Bro apa interaksi sosial, Bro? Pendapat saya sama seperti Reza, Bu. Ya. Kita bisa bertambah teman dan kita lebih mengenal teman kita satu sama lain. Kita bisa menambah teman, lebih mengenal teman kita satu sama lain. Ada lagi? Ya, Ramadan. Menurut saya interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik seseorang antar individu kelompok maupun kelompok dan kelompok. Ya, sudah bagus sekali jawaban dari Ramadan. Katanya interaksi sosial itu adalah hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Ini kayaknya suka pelajaran IPS ya? Ya. Selanjutnya ada lagi nggak yang mau itu? Apa sih interaksi sosial menurut kalian? Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Sudah cukup? Nah, jadi benar kata anak-anak tadi bahwasanya interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu yang lain, antara individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok dengan komunikasi verbal atau non-verbal. Gimana sih Bu komunikasi verbal itu? Kita berbicara ini adalah bentuk verbal, non-verbal dengan cara menulis, dengan cara ya menulis surat, menulis pesan, WA, Instagram, itu adalah komunikasi non-verbal. Jadi sudah paham ya apa itu interaksi sosial? Udah paham. Nah, Ibu mau tanya nih, ada nggak kalian ada masalah misalnya tentang di dalam berinteraksi dengan teman di kelas atau dengan orang tua nih atau bahkan dengan saudara? Ada nggak pengalaman? Mau berbagi nggak dengan teman-teman di sini? Gimana apa yang kalian rasakan ketika kalian misalnya menjalin hubungan dengan orang lain, tapi ada masalah nih, lagi berantem? Apa yang kalian rasakan? Coba ada nggak pengalamannya? Nggak apa-apa. Oke, Ibu kasih contoh nih. Kalian nih ada di dalam kelas kan, ada kerja kelompok, tapi teman kalian ini nggak mau ngerjain tugas kelompok. Akhirnya kalian kesal dan berantem di dalam kelas itu. Gimana cara mengatasinya? Menurut kalian? Apa diajak dengan diskusi atau gimana? Saya pernah waktu itu di kelas 8, Ya, itu kelompok, memang ada yang nggak ngerjain kelompok, jadi kami mengerjakan apa sih tugasnya, ya. kayak 4 orang ngerjainnya, tapi sisanya tuh banyak alasan gitu kan. Jadi yaudah waktu di sekolah kami suruh mereka sumbangan gitu Iya. biasanya. Terus ada nggak terima waktu itu Bu, jadi kayak kesal aja Bu, kami udah capek ngerjainnya terus merekanya nggak terima untuk sumbangan gitu Bu. Jadi gimana respon kamu terhadap teman yang kayak gitu? Respon kami tuh kayak kesal aja, ya udah kami biarin aja Bu. Dibiarin, tapi nggak dikomunikasikan atau didiskusikan sama temannya? Enggak ada. Enggak. Ya, Orangnya kalau misalnya dikasih tahu, dia nerima nggak? enggak. Enggak.
Ya. Jadi gimana sih seharusnya kamu kalau bertemu teman seperti itu, kamu diamin aja atau Tapi kalau udah beriringnya hari, waktu masuk sekolah besoknya itu udah nggak itu lagi. udah lagi enggak lagi? Enggak. Tapi kalau misalnya ada tugas selanjutnya sama dia, mau nggak di satu kelompokin lagi? Kayaknya sih enggak, Bu. Enggak. Ya. Kenapa enggak? Karena sifatnya kah atau karena apa? Dia itu banyak alasan sih, Bu. Lebih ke banyak alasan. Terus malas juga. Ya. Jadi orang kesal. Kesal. Ya. Jadi itu salah satu contoh ketika kita menjalin interaksi sosial dengan orang lain, maka ada beberapa hal, misalnya kita egois, kita mau menang sendiri, tidak mau misalnya membuat tugas kelompok, maka orang pasti tidak akan suka dengan kita. Bahkan orang pasti akan mikir, pasti dia akan nggak mau kerja. Semua beban tugas akan diberikan kepada saya. Maka tidak boleh ya seperti anak-anak. Dan di dalam bekerja sama, kita harus saling tolong-menolong. Agar kalau kata orang itu tugas yang berat bisa ringan dan tugas yang ringan bisa tambah diringankan. Tidak terasa kalau dikerjakan secara bersama-sama. Ada lagi nggak pengalaman tentang interaksi sosial? Misalnya ada salah paham dengan guru atau tidak ada? Ada. Ya, ngobrol. Apa berdiskusi dengan temannya. Ini di dalam organisasi OSIS kan Bu, Iya. kita juga OSIS kan. Ya. Ini salah paham kalau ada masalah gitu Bu. Ya. Salah paham itu gara-gara ada kayak dalam tugas tuh kan si Mabrur sama teman-teman tuh kan udah kerja. Nah, terus si yang temannya lagi yang lain itu si yang cewek Ya. itu ngiranya kami nggak kerja karena punya kesibukan masing-masing tapi nggak kelihatan Bu gitu. Ya. Jadi waktu itu pas malam-malam tuh itu pas kema juga kan. Ya. Malam-malam tuh ada selisih lah yang kurang enak didengar juga omongannya. Jadi Mabrur menjelaskan kalau kita tuh kurang komunikasi, makanya kita tuh ada kesalahpahaman. Jadi kita tuh nggak tahu punya kesibukan masing-masing. Jadi gimana temannya tadi? Nggak mau bantu atau akhirnya kamu komunikasikan nggak dengan temanmu tadi? Berkomunikasi. Terus apa responnya? Bisa Bu, bisa memahami apa yang kata Mabrur dan juga Bisa memahami kata Ya. Mabrur. Dia mau nggak kalau misalnya bekerja sama lagi dengan Mabrur? Atau Mabrur mau nggak bekerja sama lagi dengan dia? mau Bu, karena itu tuh kan cuman miskomunikasi. Untuk Ya. kedepannya bisa diperbaiki lagi. Karena Mabrur udah bilang juga Roman bisa mengerti Bu. Ya. Ya itu tadi kan di interaksi sosial butuh sekali komunikasi. Komunikasi yang baik itu akan disampaikan dengan baik sehingga jangan ada miskomunikasi kata Mabrur tadi. Sehingga definisi komunikasinya itu salah tafsir. Misalnya ngomong ini sampainya B, ngomong C sampainya D. Sehingga ada bentrokan atau tabrakan antara komunikasi satu yang ingin disampaikan tujuannya ini dan hasil yang disampaikannya tadi maksudnya ini nggak nyambung antara apa ingin disampaikan dengan pemahaman orang lain. Nah, sehingga di dalam interaksi sosial perlu sekali kalian menguasai komunikasi dengan baik. Itu tadi jangan sampai apa yang kalian inginkan, yang kalian ucapkan itu terjadi miskomunikasi. Nah, baiklah, tadi kan anak-anak sudah menyebutkan nih beberapa contoh dari interaksi sosial. Nah, sekarang jenis-jenis dari interaksi sosial. Pernah nggak dengar? Belum. Baiklah, jika belum, yang pertama itu ada asosiatif. Apa sih Bu itu tuh? Yang pertama asosiatif itu adalah komunikasi yang bermakna, yang baik misalnya. Yang hal-hal positif. Yang kedua ada namanya komunikasi disosiatif. Artinya kebalikan dari asosiatif. Komunikasinya yang buruk, negatif. Terus yang ketiga ada komunikasi campuran antara asosiatif dan disosiatif. Komunikasinya ini berbau kriminal dan sebagainya. Nah, di sini masih fokus kalian? Masih. Jadi, selanjutnya apa sih pentingnya interaksi sosial itu menurut diri kalian? Di dalam kehidupan kita sehari-hari nih, misalnya di kelas. Oh, ternyata interaksi sosial ini penting loh. Di dalam kelas, misalnya apa di mana? Mengapa hal itu penting?
Ayo, dari siapa dulu? Ya, Ardiansa mungkin? Rehan. Ayo, Ardiansa. Gak apa-apa, ngomong aja dan Rehan. Rehan, ayo. Pentingnya Ya, interaksi sosial itu Interaksi untuk apa, sosial. nak? bagi saya interaksi sosial penting dikarenakan kita bisa lancar berkomunikasi Bisa kepada lancar teman. berkomunikasi dengan teman, apa lagi? Itu aja apa? Itu aja. Udah. Ya, bisa berkomunikasi dengan teman. Terus, Mabrur dulu. Ayo, Mabrur. Bagi saya Pentingnya pentingnya interaksi sosial. interaksi sosial sangat penting dikarenakan dari interaksi sosial itu kita bisa menambah pergaulan atau teman agar kita lebih banyak teman. Dalam itu kita bisa lebih mengenal teman yang awalnya kita nggak tahu teman itu gimana, jadi bisa mendalami bagaimana sifat teman. Ya, kita bisa lebih paham karakter teman ya, Mabrur. Ada lagi nggak? Ya, Ramadan mungkin? Ramadan? Jawaban saya mirip-mirip sama Mabrur. Mungkin fungsinya interaksi sosial itu mungkin untuk menambah koneksi dalam pertemanan, dan juga kita ya dapat mengenal karakter seseorang itu dari interaksi sosial tersebut. Iya. Ada lagi nggak? Yang ceweknya? Udah. Tadi kan kalian udah benar semua nih pentingnya interaksi sosial karena untuk menambah pertemanan, membangun hubungan yang baik. Lihat saja, seorang presiden interaksi sosialnya bagus apa buruk? Seorang dosen interaksi sosialnya bagus apa buruk? Bapak kepala sekolah, ibu kepala sekolah interaksi sosialnya baik apa buruk? Bagus. Setiap orang yang besar, setiap orang yang memiliki jabatan di dalam lini organisasi terkecil di intrasekolah ada OSIS, ada pramuka, ada PMR dan sebagainya, itu ada interaksi sosial antara kita dengan orang lain. Nah, disitulah membentuk diri kita supaya kita bisa berkomunikasi, kerjasama tim, atau kita bisa memahami karakter orang yang berbeda-beda. Benar kata Ramadan tadi, kata Mabrur. Kita tahu nih, karakter teman kita ini misalnya pemalas, karakter teman kita ini disiplin, karakter teman kita ini rajin. Dengan interaksi sosial tadi, kalau kita cuma diam aja, mana pun orang nggak akan tahu karakter kita gitu. Nah, kalau kamu ingin mengenali orang lain, maka kita harus membuka diri terlebih dahulu. Kita terbuka, kita berani ngomong, kita ceria, maka orang lain, oh anak ini asik katanya. Asik diajak diskusi, diajak ngomong, diajak kerjasama, maka orang akan senang. Lihat saja tadi contoh-contoh yang Ibu sebutkan tadi. Seluruh presiden dari siapa presiden pertama? Soekarno itu kerjasamanya atau namanya koneksinya dengan presiden-presiden luar negeri itu sangat bagus sekali. Sekarang siapa presiden kita? Bapak Jokowi. Itu koneksinya sangat luar biasa sekali. Seperti pas demokrasi pemilihan presiden kemarin, ya kan? Sekarang Ibu harap kalian memilikilah jiwa interaksi sosial, memiliki keterbukaan diri yang baik. Untuk apa? Untuk mencapai apa yang kalian inginkan. Di sini Ibu ingin bertanya, cita-citanya apa sih kalian ini? Ada nggak yang bercita-cita menjadi seorang polisi? Siapa aja? Mabrur sama Bulan. Yang mau jadi seorang advokat, pengacara, ada nggak? Yang mau jadi insinyur? Ramadan apa cita-citanya? Pengusaha, butuh koneksi yang kuat. Apalagi nanti pengusaha apa? Mungkin di bidang makan. Nah, kuliner. Kalau kamu punya link yang banyak, maka orang akan tertarik membeli. Oh, kita makan di tempat Ramadan aja katanya. Sehingga nanti orang yang makan di situ pelayanannya baik, maka dia mengajak orang lain untuk berdatangan lagi ke sana. Sehingga kamu menciptakan suasana sosial yang baik atau hubungan yang baik, sehingga orang tertarik datang ke tempat perdagangan kamu atau ini usaha makan kamu. Selanjutnya ada lagi nggak? Apa cita-citanya? Atlet. Nah, atlet juga. Misalnya, atlet apa, nak? Atlet bola basket. Kalau udah terkenal atlet itu, banyak, apalagi yang cewek-cewek nih. Katanya, oh, Ardiansa nih udah jadi atlet, badannya bagus. Rehan ya panggilannya. Rehan nih katanya udah jadi atlet, bagus badannya. Pasti banyak cewek-cewek yang ngefans sama kamu.
Selanjutnya ini apa nak cita-citanya? Amanda. Jadi dokter. Nah, apalagi dokter? Dokter apa? Dokter anak, dokter gigi. Dokter gizi. Nah, dokter itu dia harus berkomunikasi dengan orang lain, harus menyapa, selamat pagi Bu. Kalau ada nggak dokter yang cemberut, diam, nggak nanya, pasti dia nggak ketemu nih masalah si pasiennya apa. Pasti kan dokter itu bertanya dulu dia terlebih dahulu, dari mana Bu, sakit apa, gejalanya apa. Sehingga dokter itu kan harus ramah, harus murah senyum. Sehingga orang mau datang lagi ke situ kan. Ya. Jadi tadi dengan berbagai profesi atau cita-cita yang kalian inginkan nantinya, itu harus didukung dengan interaksi sosial yang baik, yang bagus. Benar tidak kata Ibu? Iya, karena interaksi sosial itu merupakan elemen dasar atau dasar dari segala hubungan. Karena itu kalau di pelajaran, kan ini suka ada pelajaran IPS, PPKN sering dibahas. Manusia adalah makhluk sosial katanya kan. Pasti memerlukan bantuan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita dari kecil pada saat kita lahir, kita sudah memerlukan bantuan orang lain. Sehingga dalam berkomunikasi, dalam berhubungan dengan orang lain, baik kepada teman sebaya atau kepada guru, kita harus bersikap baik, sopan santun, tata krama, menjaga aturan-aturan yang sudah dibuat. Nah, selanjutnya, menurut kalian gimana nih cara agar bisa berinteraksi sosial dengan baik dengan sesamanya? Ada nggak? Gimana sih cara berinteraksi sosial dengan baik menurut kalian nih, versi kalian? Ya, Ramadan. Menurut saya untuk menjalin interaksi sosial dengan baik tuh mungkin bisa tidak takut untuk memulai atau untuk melakukan hubungan dengan orang lain. Ya, tidak takut untuk memulai hubungan dengan orang lain. Kita harus menyapa dulu misalnya kan. Misal bertemu dengan teman yang baru dari mana, orang mana, tinggal di mana. Basa-basi kalau bahasa kerennya. Ada lagi nggak? Gimana nih cara berinteraksi sosial dengan baik? Cara yang efektif untuk meningkatkan interaksi sosial, bro. Kalau kamu gimana? Apa ngajak kenalan dulu atau gimana? Terserah kalian, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Yang pertama kita dari misalkan ketemu tuh kan, kita nggak saling kenal. Itu dari kita tersenyum aja, itu orang, oh ternyata orang ini sopan begitu Bu. Jadi kalau misalnya kita ramah gitu kan, jadi kita tuh harus ramah kepada orang dan juga kita tuh harus murah-murah senyum Bu. Harus ramah, harus murah senyum. Terus kita dari situ harus berani untuk berkenalan kepada orang. Maka kalau kita nggak berani kenalan duluan sama orang, ya kita tidak akan kenal sama orang itu. Jadi kita tuh harus berani untuk kenalan sama orang. Ya, benar kata Mabrur, kita harus berani dulu kenalan sama orang. Terus ini, nggak apa-apa nak? Nggak apa-apa ya. Sama aja jawaban saya sama aja kayak Mabu tadi. Ya. Kita harus memang harus sopan, apalagi saya kayak kita ingin berteman sama orang yang lebih tua. Nah, jadi kita kayak orangnya harus kayak walaupun kayak dibilang so asik, jadi kita harus duluan lah biar dia itu nggak canggung duluan sama kita. Ya, harus asik, harus bisa membawa diri lah ya. Ada lagi nggak? Sudah. Nah, ini ya. Sudah. Jadi tadi kan gimana nih cara yang efektif? Benar kata teman-teman tadi, kita harus berani memulai komunikasi dengan baik. Kita tidak boleh sombong, harus terlihat ramah. Itu adalah cara untuk meningkatkan interaksi sosial. Jangan malu-malu kayak gitu. Kita nanya aja, misalnya kenal sama orang baru, siapa namanya, di mana tinggalnya, alamatnya apa, siapa tahu satu hobi kan. Siapa tahu dia kenal dengan teman kita. Oh ya, kamu temanannya sama ini. Sehingga temanan kita bisa lebih luas lagi, menambah jaringan perkenalan. Nah, jadi mungkin anak-anak sudah tampak tidak fokus. Nah, di sini kita main domikado dulu. Tahu nggak permainannya? Udah. Nanti yang kalah dapat hukuman ya. Kayak gini tangannya. Ya. Kita mulai ya. Domikado, SK, do, Dewa, Dewi.
1, 2, 3, 4. Nah, kalau misalnya ibu kena, ibu yang kena hukum. Bisa nggak? Hitungan 4. Ya, 4. Hitungan keempat. Bisa nggak lagu ini? Bisa. Kita nyanyi ya, nyanyi sama-sama. Ya, mulai. 1, 2, 3. Eskado. 1, 2, 3. Iya, ini nggak kena. Ulang lagi. Bisa nggak ini diselipkan aja, Bro? Ya. Dari situ ya. Ya, Pak. Tunggu, kado belade, eskado, belade, belade. 1, 2, 3, 4. Ibu yang kena ya. Ulang lagi ya, fokus semua nih berarti anak-anak ya. Do, mi, kado, eskado. Belade. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Udah. Ayo, siapa yang kena hukum? Belum, Bu. Belum. Oh, jadi aku kan Mikado, do, eskado, belade, 1, 2, 3, 4. Ya, kena. Ayo, Amanda. Kamu mau menampilkan apa nih kan tadi? Tutup lah. Tutup dikit. Ayo nyanyi sama-sama aja. Nyanyi apa nak? Balonku ada 5. Apa? Pancasila, Be. Pancasila. Pancasila, ayo sama-sama ya. 1, 2, 3. Bendera Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ayo tepuk tangan dulu. Udah permainannya? Udah. Bagus. Nah, Kamu. sekarang Ibu mau kalian ini yang terakhir menjelaskan apa saja hal yang kalian ketahui dari pembahasan yang kita tadi lakukan. Yang kalian dapat nih apa saja, Bu? Misalnya materi tentang interaksi sosial tadi. Pentingnya interaksi sosial, Bu. Caranya gimana? Ada nggak? Dirangkum. Ya, dirangkum. Yang memberikan kesimpulan. Ya, kasih itu. Menjalin hubungan antar teman. Ya, kita tadi membahas cara menjalin hubungan dengan teman. Terus apa lagi yang ada di materi interaksi sosial tadi? Berani untuk berkenalan kepada seseorang. Berani berkenalan dengan seseorang. Terus Berpartisipasi aktif. berpartisipasi aktif di dalam setiap kegiatan, di dalam kelas maupun di dalam misalnya tuh masyarakat. Benar. Apalagi nih? Ya, tidak takut untuk memulai hubungan kepada orang lain. Tidak takut untuk memulai hubungan dengan orang lain. Benar kata Ramadan. Kita bisa mencari kesamaan. Kita bisa mencari kesamaan. Ya, karena lihat saja kalau seorang yang berteman pasti dia mempunyai kesamaan. Iya. Mencari orang yang sefrekuensi. Ya. Selanjutnya apa nah? Apa saja yang kamu dapatkan? Yang kamu ingat aja yang kita bahas tadi. Kita bisa mengenal teman, Apa nah? mengenal teman secara Ya, kita bisa mengenal teman. Ya, dengan kita berinteraksi sosial, kita bisa lebih memahami karakter teman, mengenal teman, mengenal lingkungan di sekitar kita. Bisa ya, nah jadi Ibu harapkan kalian bisa berkomitmen nggak? Bisa menerapkan interaksi sosial ini di dalam kehidupan kalian sehari-hari? Ya, mungkin dari Mabrur dulu. Saya akan berkomitmen untuk akan berinteraksi sosial dengan baik. Ayo, satu-satu. Saya akan berkomitmen akan berinteraksi sosial dengan baik. Saya akan berkomitmen akan Berinteraksi sosial. berinteraksi sosial dengan baik. Ya, terus Saya akan berkomitmen akan berinteraksi sosial dengan baik. Ya, saya akan berkomitmen akan berinteraksi sosial dengan baik. Saya akan berkomitmen
Berinteraksi dengan baik. Saya akan berkomitmen akan berinteraksi sosial dengan baik. Saya akan berkomitmen akan berinteraksi sosial dengan baik. Ya, jadi kan anak-anak tadi kita sudah membahas nih materi tentang apa itu pertama bimbingan kelompok. Kalian nggak tahu, tadi udah Ibu jelaskan tahap-tahapan bimbingan kelompok, terus tuh kita belajar tentang interaksi sosial, apa sih interaksi sosial, jenis-jenis interaksi sosial, tadi ada manfaat interaksi sosial, cara gimana untuk meningkatkan interaksi sosial. Nah, tadi kan kalian sudah juga berkomitmen nih tentang akan berinteraksi sosial dengan baik di lingkungan sekitar kalian. Jadi Ibu harap apa yang kalian komitmenkan itu bisa kalian resapi, bisa kalian dalami dan diterapkan, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Jadi mungkin untuk pertemuan pada kali ini akan segera berakhir. Tadi udah Ibu jelaskan juga, kalian sudah menyimpulkan juga materi pada hari ini. Tadi pesan Ibu semoga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Karena kenapa? Tadi udah Ibu ulang-ulangi bahwa interaksi sosial merupakan dasar dari segala hubungan. Karena kita adalah makhluk sosial. Penting sekali berinteraksi dengan baik untuk apa? Untuk mencapai segala kesuksesan dalam hidup. Termasuk untuk mencapai masa depan dan cita-cita kita. Jadi, di sini Ibu harap nanti pada pertemuan selanjutnya kita bisa bertemu lagi dengan membahas topik yang lebih menyenangkan. Nah, jadi gimana perasaan kalian mengikuti layanan bimbingan kelompok pada hari ini? Apakah senang? Apakah gimana perasaannya? Senang. Mabrur dulu, gimana perasaannya Mabrur? Cukup kesan-kesan apa yang bisa kalian deskripsikan? Ya, perasaannya senang dan lebih mengetahui pentingnya interaksi sosial. Senang, kata Mabrur, lebih mengetahui interaksi sosial. Selanjutnya, Ardian, apa kesannya dari kegiatan kita pada hari ini? Sama seperti Mamer tadi Bu, mungkin kita bisa lebih memahami interaksi sosial, seberapa penting. Mungkin cuma itu. Terus, Ya, saya juga sama. Lebih mengetahui cara mengenal. yang lebih mengetahui cara mengenal. Terus apa lagi? Nak? Kayak yang tentang egois tadi. Oh, ya, Lebih bisa mengenal memahami lagi teman-teman yang karakter seperti orang itu. Ya, Dan cara-cara mengatasinya. ya. Saya juga sama jawaban seperti Mabrur tadi, untuk berinteraksi atau mengenal lebih banyak orang lain. Ya. Saya juga sama seperti Mabrur tadi. Ini bisa Ya, lebih tahu cara gimana berinteraksi sosial dengan baik. Iya, tahu cara gimana berinteraksi sosial dengan baik. Selanjutnya Ramadan. Ya, kesan saya ya pasti seru dan Seru. juga ini sangat bermanfaat kan, Bu. Karena Ya. sebelumnya kita yang tidak tahu apa itu interaksi sosial jadi tahu secara mendalam gitu. Ya, terima kasih ya anak-anak tadi sudah menyampaikan kesan dan pesannya. Nah, Ibu ucapkan terima kasih sekali lagi kepada kalian yang sudah hadir dan mau melaksanakan layanan bimbingan kelompok pada hari ini. Semoga kegiatan kita pada hari ini bisa kalian petik manfaatnya dalam kehidupan yang akan datang. Mungkin Ibu akhiri, Ibu mohon maaf kepada Allah, Ibu mohon ampun. Maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan dari kalian. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya itu bisa kita lakukan kapan? Minggu depan ya. Ya. Jadi untuk menutup ini alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.